back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas novel karya salah satu penulis Jepang favorit aku, yaitu Akiyoshi Rikako Sensei. Sebelumnya aku pernah baca yang Absolute Justice dan juga Girls in the Dark, dan itu tuh benar-benar luar biasa, mind blowing banget. Dan kali ini novel yang akan aku review itu novel yang sudah banyak digembar-gemborkan oleh para booktuber, bookstagram maupun teman-teman yang sudah membaca bukunya, karena katanya plot twist di sini itu kayak nggak ngotak, sakit banget sampai pembaca tuh kayak kepengen banting bukunya waktu baca bagian plot twist itu. Apalagi kalau bukan ceng ceng Holy Mother-nya Akiyoshi Rikako Sensei. Gimana pendapat aku setelah membaca buku ini? Please keep on watching. Oke, untuk garis besar cerita di novel ini itu dibuka dengan kisah seorang ibu bernama Honami yang diceritakan dia ini sangat kesulitan untuk memiliki anak. Melalui perjuangannya yang tidak mudah, akhirnya Honami ini kemudian melahirkan seorang anak perempuan satu-satunya. Suatu hari Honami ini melihat ada berita tentang kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap anak kecil. Karena Honami ini merasa dia hanya punya putri satu-satunya, maka hal itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Honami. Dan dari situlah naluri keibuannya itu muncul, dan Honami bertekad untuk melindungi anak satu-satunya bagaimanapun caranya. Seperti yang aku bilang di penyampaian garis besar cerita di novel ini, yang dibuka dengan kisah Honami, di mana dia ini diceritakan sangat kesulitan untuk bisa memiliki anak. Nah, jadi hal tersebut itu memang di dalam buku ini dijelaskan dengan sangat rinci, bagaimana Honami ini mengalami kelainan, kemudian bagaimana proses dan perjuangan dia mengikuti kayak program hamil, program inseminasi, dan lain sebagainya untuk bisa memiliki anak. Nah, dari problematika Honami tentang bagaimana struggle-nya dia untuk memiliki anak yang ditulis secara rinci di dalam buku ini, itu kemudian memberikan semacam pemahaman untuk pembaca supaya lebih relate dan memposisikan diri pada sosok Honami, yang mana saat itu dia hanya punya anak perempuan satu-satunya dari hasil perjuangan yang tidak mudah. Terus tiba-tiba ada kabar tentang kasus atau tragedi pemerkosaan dan pembunuhan anak kecil, itu pastinya akan sangat mengusik naluri keibuannya untuk melindungi anak satu-satunya ini supaya tidak ikut menjadi korban berikutnya. Sebenarnya yang menarik di novel ini itu bukan masalah untuk menemukan siapa pelaku dari kasus pemerkosaan dan pembunuhannya, karena pelakunya itu sudah diungkap kalau nggak salah pada bab ketiga, pokoknya masih awal-awal gitu. Tapi di sini justru yang lebih disorot adalah bagaimana proses pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku dan menyusun benang merahnya. Hingga pada akhirnya setelah pihak kepolisian ini merasa sudah berhasil menggabungkan benang merah yang sempat terputus dan terpisah, kemudian dihadirkanlah plot twist yang menurut aku tuh memang gila banget plot twistnya, sampai pengen aku banting buku ini ketika baca, karena saking bikin pembaca kayak plonga-plongo gitu loh, kayak aku berusaha baca apa gitu. Aku pun ketika membaca bagian twistnya sampai aku harus baca ulang bab sebelumnya, kayak takut ada yang terlewat gitu loh, saking edannya ini plot twist. Oh my god, jadi di sini tuh yang aku suka adalah bagaimana penulis mampu menyusun plot dengan begitu rapih sehingga membuai pembaca dan membuat pembaca ini nggak sadar tiba-tiba di bagian akhir
cerita akan disuguhkan dengan fakta yang sangat amat mengejutkan. Gak cuma mengejutkan, tapi ini sakit banget boy, sakit banget. Gak heran banyak orang yang bilang plot twist di Girls in the Dark aja itu udah yang mind blowing banget. Apalagi ini tuh kayak bener-bener gak bisa disangka, gak bisa ditebak sama sekali. Kemudian ini adalah poin positif lain yang mungkin juga akan disukai oleh banyak pembaca, bahwa di novel ini itu alurnya tergolong cepat, sat-set gitu, straight to the point. Tapi meskipun alurnya cepat, narasinya itu bukan narasi yang terkesan dipaksakan gitu loh. Ini tuh kayak seperti aku bilang tadi, plotnya bener-bener rapi, kayak nggak ada plot hole gitu, meskipun alurnya cepet dan nggak kerasa patah, jadi bacanya ngalir aja. Makanya aku berani bilang kalau penulis ini beneran gokil banget, bisa menciptakan sebuah novel, sebuah alur cerita yang sangat gila, mind blowing dan sakit hanya dengan 200-an halaman, nggak nyampe 300. Gokil kan? Fiksi penulis, you did a great job. Mungkin untuk sedikit kekurangan, sedikit aja kekurangan dari aku di buku ini adalah pada bagian yang menjelaskan tentang struggle-nya si Honami untuk punya anak itu kayak terlalu repetitif gitu loh. Jadi kadang ada beberapa part yang agak bosen gitu loh, pengen cepet-cepet buru-buru move on. But other than that, it's not a deal breaker. Bahkan aku di sini mendapatkan insight yang menurutku menarik banget untuk didiskusikan. Yaitu di sini dipaparkan bahwa kalau di Jepang ketika ada kasus pemerkosaan dan korbannya itu laki-laki, maka itu tidak bisa dibilang sebagai kasus pemerkosaan. Nah, bahkan ketika ada seorang yang melaporkan kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan, tapi si korban atau si perempuan itu tidak speak up atau tidak ikut melapor, maka hal tersebut juga tidak bisa ditindaklanjuti, alias si pelaku ini nggak bisa diadili maupun ditangkap. So, menurut teman-teman gimana dengan insight yang aku dapatkan ini? Juga bagaimana tanggapan dengan tulisnya yang edan itu? Please komen juga. Overall, aku sangat menikmati membaca novel ini. Bahkan menurut aku kayaknya novel ini bisa dibilang menjadi salah satu novel bacaan sekali duduk, karena saking enaknya narasi di dalam sini yang ngalir, terjemahannya pun juga enak, nggak mengganggu sama sekali, terus alurnya juga cepet, straight to the point. So, untuk novel ini aku kasih rate 4,8 dari 5 bintang. Oke, and I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan referensi bacaan teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe untuk yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. And feel free kalau misalnya teman-teman ada request, langsung aja ke kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!